Beki, Oi. Beki. Iya. Kemarin aku itu loh sama teman-teman sekolahanku ke itu pameran tentang AIDS di hotel di Kuningan. Oh ya? Gila deh. Iya dong, kan hari ini 1 Desember kan? Iya. Hari ini kan hari AIDS sedunia. Oh ya? Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Lu Mbak Beki yang enggak dong. Ih jahat banget sih. Dia Orang kan cuma mau pameran nanya. doang. Gitu. Selamat pagi dulu nih sama bapak-bapak ibu-ibu. Selamat pagi bapak-bapak, selamat pagi ibu-ibu. Ini kan Alia udah kenal dong, tangga, ya kan? Iya tapi yang penting kamu gak kenapa-napa deh, soalnya Mbak Beki, kan AIDS itu kan nggak main-main tahu. Emang. Orang yang udah kena tuh kayak langsung divonis gitu aja. Terus Mbak Beki aku gini, sini dulu. Duduk. Aku mikir ya Mbak Beki ya, misalnya orang yang udah kena virus HIV tuh kan nggak langsung ketahuan. Baru 10 tahun baru ketahuan. Terus gini nih, gimana kalau tiba-tiba ibu-ibu yang kena, terus kemudian dia hamil, terus apa anaknya nggak ketularan ya? Aduh, kalau yang kayak gituan sih Mbak Becky nggak tahu. Yang tahu nggak siapa? Itu Mbak Baby. Tahu nggak? Adiknya Mbak Rina, Tante Rina. Kamu sih pasti manggilnya Tante. Tante Rina yang punya kos-kosan itu di daerah rumah kita. Oh ya gitu, oke. Kayaknya aku Iya. baru dikenalin deh. Mbak Baby, Mbak Baby tuh pasti tahu-tahu bang. Iya, kenapa? Aduh, bawel nih suami pagi-pagi di bulan puasa bawel aja. Iyalah Mbak. Tunggu ya, aku ke dalam dulu. Apa kamu mau ikut aku ke dalam? Nggak nanggung nih bentar lagi. Ya udah, bentar ya. Mbak. Oi, Itu apa? bukannya Mbak Baby. Oh iya, Mbak Baby, Mbak Baby. Aduh, sini dong mampir. Becky, Aduh, apa Mbak Baby apa kabar? Muah. Aduh. Halo, siapa ini? Alia. Saya Pernah dikenalin kakaknya dulu? Iya. Rina apa kabar? Baik. Ini janjian? Iya, aku janjian tapi di rumah kos. Oh. Kalian mau ngeliatin kos-kosan, terus Iya. kita mau belanja itu buat lebaran. Ya ampun. Mbak Baby kebetulan nih Alia, Mbak Baby ini kan aktivis AIDS. Oh pas banget ya. Iya, Lia tuh kemarin baru ngeliat pameran. Oh gitu. Kan hari ini kan hari AIDS sedunia. Iya, aduh. Pokoknya Hari AIDS Sedunia tahun ini tuh penting sekali ya, terutama buat kita di Indonesia. Karena temanya tuh Man Makes a Difference. Ya, jadi peran pria dalam penanggulangan HIV/AIDS. Karena seperti kita tahu di Indonesia yang namanya kesetaraan antara laki-laki perempuan itu kan belum Masih jalan. belum ada ya. Jadi memang dimintakan peran pria itu untuk lebih banyak. Lebih banyak berperan Iya, gitu ya. karena mereka itu kan sebenarnya pelaku aktif seksual. Nah itu Iya dia nggak? nih. Alia ada yang mau ditanyain ya apa? Berarti pria wanita tuh bisa tertular AIDS terus Iya. lewat apa sih Mbak? Sebenarnya siapa saja berpeluang terinfeksi HIV karena HIV virus penyebab AIDS itu dia tidak bisa milih-milih siapa yang akan dia tularin, ya kan? Karena cara penularannya pun sebenarnya spesifik gitu. Jadi sebenarnya gini, Alia kan kamu masih muda ya, mendingan tahunya dari awal ya, dari muda gitu bahwa HIV itu hidupnya hanya di 4 cairan tubuh, Tuh, ya kan? dengerin tuh. Hanya di cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Ngerti dong, gampang banget kan dipahaminya. Iya. Berarti nularnya juga gampang kan, Bek? Hanya melalui pertukaran cairan tubuh yang 4 tadi itu dari satu orang yang sudah HIV positif ke orang lain yang belum HIV positif. Kalau lewat darah artinya lewat apa? Mana sih? Ada Mbak Be. Apa kabar? Kita apa kabar Mbak Be? Terima kasih. Silakan Apa duduk. Mas, kabar? kamu duduk sini. Aduh. Kamu kenapa sih? Enggak ada. Lihat, ini nggak sopan dong ada tamu masa gini. Iya, Halo, nggak apa-apa. kabar? Tuh ada Lia juga. Mbak Baby lagi nerangin ini loh, penularan virus HIV penyebab AIDS itu. Jadi gimana Mbak? Masa pagi-pagi ngomongin AIDS serem amat sih. Ini biar serem juga masalah kita semua loh. Ya nggak Kemarin serem kan aku lagi. bisa di pameran malah. Pameran AIDS. Hari ini kan hari AIDS sedunia. Oh iya, benar. Dan temanya itu, Nah, temanya tahun ini peran pria dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dengerin tuh para pria. Sendirian hari ini. Iya, biarin kamu ditemani oleh bunga-bungaan gitu. Gimana Mbak? Jadi pertukaran 4 cairan Iya, tubuh itu 4 cairan tubuh. penyebabnya. Kalau yang lewat darah berarti lewat pertukaran darah atau produk darah dan pemakaian alat-alat yang mengandung darah. Misalnya jarum suntik yang berpindah-pindah, Yang nggak steril yang tidak gitu steril dari satu orang ke orang lain, atau lewat transfusi darah, ya dari satu orang. Misalnya darah itu sudah HIV positif ditransfusikan ke seseorang yang belum HIV positif, kemudian menjadi 100% HIV positif. 100%. 100% kemungkinannya kalau dari transfusi darah.
Nah kalau misalnya lewat alat-alat lain seperti jarum tindik, jarum tato yang tidak steril, ya kalau Anda facial ya, di perempuan-perempuan nih ibu-ibu kan suka facial ya tuh kan. bener makanya. Kita lihat kalau itu menyebabkan darah keluar. Tapi anak-anak diimunisasi di sekolah juga kadang-kadang jarumnya gantian loh, Mbak. Ya, makanya karena itu penting anak-anak kita diajarin kalau imunisasi sekolah atau pergi ke dokter harus minta jarum suntik yang steril. Dan sekarang angka-angka baru di Indonesia ya, terutama angka-angka baru untuk kasus-kasus HIV adalah dari pengguna narkotik suntik. Gitu. Karena mereka punya kebiasaan nyuntik itu pindah dari satu orang ke orang lain, nggak disteril, selagi sakau gitu kan, nggak ketahan ya, terus tekanan kelompok juga, udah pakai jarum suntik gue aja, gue kan nggak apa-apa gitu. Masa lo nggak percaya sama gue gitu kan? Selalu gimana sih kita berteman masa nggak percaya? Ya setia kawan lah Iya. ya. Kan kebersamaan dong. Nah walaupun angka-angka di kasus narkotik ini tinggi, yang angka barunya, tapi tidak berarti angka melalui penularan seksual ya, terutama heteroseksual menjadi turun, karena di Indonesia populasinya adalah heteroseksual, sehingga angka dari heteroseksual itu tinggi. Karena tadi itu kan HIV itu hidupnya di darah dan cairan sperma dan cairan vagina. Nah khusus di cairan sperma dan cairan vagina ini justru yang paling penting, karena seks adalah sesuatu yang dasar sekali ya, insting dasar, dan dalam seumur hidupnya orang lebih banyak melakukan hubungan seks dibanding transfusi darah atau suntik. Makanya nggak boleh tuker-tuker pasangan ya. Terutama harus menerapkan seks aman. Tuh. Artinya seks aman itu harus seks yang pakai kondom. Karena begini, virus HIV itu tidak membedakan apakah status kita menikah atau tidak, apakah kita dalam masa pacaran, ataukah karena saya diperkosa gitu kan nggak ketahuan. Dan itu kalau pakai kondom memang pasti nggak tertular gitu. Sebenarnya tidak ada cara yang 100% aman, Ferdi. Jadi resikonya kalau pakai kondom itu hanya dikurangi menjadi kurang dari 5% untuk terinfeksi penyakit menular seksual, hepatitis, dan HIV. Tapi kalau Anda tidak pakai kondom berarti resikonya 100%. Anda menyediakan diri Anda terekspos oleh virus. Nah terus udah gitu apa kalau ibu-ibu yang Iya loh, hamil ibu-ibu. itu loh. Ibu-ibu yang hamil dan Mungkin itu hubungannya sama ASI tadi katanya. Iya. katanya saya dengar cerita juga ada teman keluarga saya gitu. Ini istrinya tuh ibu-ibu biasa gitu, ibu rumah tangga biasa, tapi dia mengidap HIV, AIDS itu, terus dia hamil tuh masih bisa ngelanjutin nggak? Apa bisa? Sebenarnya gini, karena HIV itu juga hidup di air susu ibu, maka seorang perempuan yang HIV positif itu juga beresiko menularkan kepada bayi yang dilahirkannya sebesar 30%. Artinya 3 dari 10 ibu HIV positif. Jadi tidak 100% ya. Dan itu juga berarti bahwa siapapun sebenarnya bisa terinfeksi HIV. Apakah Anda ibu rumah tangga yang dalam konotasi masyarakat selalu dianggap orang baik-baik gitu kan. Kita kan suka gitu, ini orang baik-baik, ini yang bukan baik-baik gitu. Lo yang bukan baik-baik, gue yang baik-baik gitu kan. Oh gitu. Berarti nggak boleh menyusui kali ya? Sebenarnya itu harus berdasarkan informasi. Ngomong-ngomong. Ya jangan di sini dong nih puasa, nggak baik buat tenggorokan nih, panas bener. Yuk ke dalam aja. Iya ke dalam aja. Mbak dalam Baby aja. ada waktu kan. Mbak Iya, Rina iya. juga belum tentu udah nyampe. Oh, Ayo yuk pasti. ke dalam Lewat dulu. sini aja ya. Oke. Yuk duduk yuk, mari Mbak, silakan Ya, Mbak. makasih. Aduh. Sorry ya. Mbak. jadi Sorry ini nyusahin. berantakan, ya ampun nih Mbak, aku mau minta disetrikain sampai terus sini jadi. Taruh sini dulu Mana, ya, Say? taruh depan Aku pintu tuh ya. mau nanya deh, kalau AIDS itu bisa dites nggak? Iya, ada tesnya namanya tes HIV. Jadi Kenapa takut? Enggak sih, Yuk, cuman kayak ngapain pengen aja. tes aja gitu biar safe. Oh gitu. Sebenarnya tes HIV itu adalah untuk mendeteksi apakah ada antibodi yang mengenali ada virus HIV di dalam darah atau tidak. Cuma masalahnya gini, dalam HIV itu ada yang namanya masa jendela atau window period. Itu lamanya 3 sampai 6 bulan. Artinya gini, kalau misalnya saya hari ini melakukan sesuatu yang berisiko tinggi. Misalnya saya melakukan nyuntik gitu ya, pakai jarum orang lain yang saya nggak tahu statusnya, atau saya melakukan hubungan seks tanpa kondom yang saya juga nggak tahu status HIV-nya gimana. Kemudian saya curiga dong, besok saya tes darah gitu. Ternyata besok itu, kalau ternyata hari ini baru pertama kali saya melakukannya, besok itu belum tentu dia menjadi HIV positif. Karena tubuh itu membutuhkan 3 sampai 6 bulan untuk mendapatkan antibodi di dalam darah. Tapi, nah ini tapinya, selama 3 sampai 6 bulan masa jendela itu, saya sudah bisa menularkan ke orang lain kalau saya memang sudah HIV positif. Oh gitu. Nah itu. Ya ampun. Nah serem susahnya ya. tuh kan gitu Fer, sekarang ini orang cuma Nggak diajarin, tahu ini. orang cuma diajarin untuk takut deh lu ketularan, aduh takut deh lu Padahal bisa ketularan. nularin kapan Padahal saja dengan siapa saja ya. Itu justru tidak kalah pentingnya adalah justru orang juga mesti diajarin untuk takut menularkan kepada orang lain lewat perilaku Ya tidak ampun. aman. Mungkin yang di rumah juga mau nanya kali ini, mumpung ada Mbak Baby di sini kali Bek ya. Ya kok kamu nyurang gitu kenapa sih? Saya jadi curiga sama kamu. Sebenarnya nggak seserem itu, bisa Iya, ya. dipahami dengan mudah, asal orang mau membuka pikirannya, membuka hatinya. Betul, gitu. betul. Benar.
Iya deh. Kita buka line telepon deh ya di 0800 182 1248. Silahkan yang mau tanya seputar AIDS. Gimana bisa menularnya seperti biasa, kan kita tahu dengan hubungan seksual atau dengan jarum suntik atau bahkan ada yang lainnya mau tanya lagi. Apa mungkin disembuhin juga mungkin gak sih? Sebenarnya obat untuk menurunkan jumlah virus di dalam darah itu ada. Ya, namanya obat antiretroviral. Cuman harganya memang mahal bisa. gitu untuk kebanyakan orang Indonesia.